4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 kelas 7B mengerjakan tugas 6 dari mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Mutu. Dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Andes Insinyur Abdullah Merjani STMT. Baik, perkenalkan nama saya sendiri Hilma Zulfi Amanda dengan NPM 2210-150. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Manalu dengan NPM 2210-118. Saya program studi Teknik Industri, kelompok 1, mata kuliah Pengendalian dan Penjamin Mutu. Perkenalkan, nama saya Aulia Afwan dengan NPM 211010058, program Teknik Industri, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Jefferson Andrian Bao, NPM 221010062. 3. Baik, perkenalkan, nama saya Maret Situmorang, NPM 2210120, kelas 7B. Dan ini untuk memenuhi tugas pengendalian dan penjamin mutu. Dan saya bacakan lagi. Perkenalkan, nama saya Andri SP Siombing, NPM 2210100006 dari kelompok 1, mata kuliah Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Oke, saya akan memulainya saja, yaitu membacakan soal tugas kami, yaitu kami ngambil dari tugas 1 pada problem 71, yaitu data pada tabel 7E menunjukkan jumlah rakitan bearing dan sealing yang tidak sesuai atau non-conforming non-conforming dalam beberapa sampel berukuran 100 unit. Jadi buatlah diagram kendali fraksi ketidaksesuaian Fraction Unconforming Control Chart atau P-chart-nya berdasarkan data tersebut. Jika terdapat titik yang berada di luar batas kendali, anggap bahwa terdapat penyebab yang dapat diidentifikasi atau dalam kurungnya assignable cause, dan tentunya batas kendali yang telah direvisi dalam kurung revised control limit setelah titik-titik tersebut dikeluarkan dari analisis. Itu ada di sampingnya ada tabelnya, yaitu tabel problem 7E.1. Selanjutnya ini tugas yang kedua. Kami ngambil yang selanjutnya yaitu problem 7.2. Jadi 7.2 ini adalah jumlah switch yang tidak sesuai non-conforming dalam setiap sampel dengan ukuran 150, ditunjukkan pada tabel 7E.2. Jadi buatlah sebuah diagram kendali proporsi tidak sesuai fraction non-conforming control chart atau P-chart untuk data tersebut. Apakah proses tersebut tampak berada dalam kondisi terkendali secara statistik? Jika tidak, dia anggap bahwa penyebab khusus assignable cause-nya dapat ditemukan untuk semua titik yang berada di luar batas kendali. Kemudian hitung ulang revisi batas kendali yang baru. Oke, selanjutnya
jawaban dari tugas nomor 1, yaitu langkah-langkah nih lengkap membuat fraction non-conforming pie chart menggunakan Minitab. Jadi di sini kami menggunakan Minitab untuk mengerjakan kedua soal tersebut, dan saya akan sedikit menjelaskan tujuannya. Jadi tujuannya membuat pie chart ini dalam kurung fraction non-conforming chart ini untuk data jumlah non-conforming bearing ceiling assemblies dengan ukuran 100 per kelompok. Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh saudara Andri Siombing. Waktu perspat saya persilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Bang Hilmas. Adapun jawaban dari nomor 1, di mana kita di sini menggunakan 2 langkah. Yang pertama dengan membuka aplikasi Minitab, yang kedua pada worksheet dengan mengisi tabel dari soal-soal yang sudah tertera, di mana ada sampelnya itu 1 sampai 20 dan non conformingnya itu random, dan sample size-nya itu di angka 100. Selanjutnya untuk mengerjakan, di mana setelah membuka Minitab kita mulai dari start. Yang kedua dengan control chart, baru dilanjut dengan attribute charts, baru dengan mengklik P pada jendela dialog, di mana dalam variabel kita masukkan kolom non-conforming, subgroup size, masukkan kolom sample size, baru yang terakhir kita buat subgroup IDS, atau ini adalah opsional, dan masukkan kolom sampel agar label muncul di grafik. Yang terakhir klik tombol OK. Adapun interpretasi output di awal, di mana Minitab akan menampilkan pie chart atau fraction non-conforming yang berisi garis tengah atau center line, atau sering disingkat dengan CL, itu dengan hasilnya 0,06. Yang kedua ada upper control atau sering disingkat dengan UCL, itu sama dengan 0,131. Baru yang ketiga adalah control limit atau sering disingkat dengan LCL. Sini angkanya 0,00. Kemudian kita melihat titik data pada grafik, di mana titik sampel ke-12 atau P sama dengan 0,15 berada di atas UCL, di mana UCL tadi yaitu upper control limit, dan ini akan menunjukkan off control, di mana hasilnya telah tertera pada gambar di samping. Terima kasih kepada Andri. Baiklah, selanjutnya jawaban tugas nomor 1, revisi data. Hilangkan titik out of control. 1. Kembali ke worksheet. 2. Hapus atau abaikan baris ke-12 dalam kurung non-conforming sama dengan 15. 3. Sekarang tersisa 19 sampel. Jawaban tugas nomor 1. Buat pie chart ulangi langkah, start, selanjutnya control chart, selanjutnya atribut chart, dan selanjutnya P. Dengan data yang sudah direvisi tanpa sampel ke-12, hasil yang akan muncul 1. CL dalam kurung baru sama dengan 0,055. Kedua, UCL dalam kurung baru sama dengan 0,124. 3. LCL sama dengan 0,000. Yang keempat, tidak ada titik yang keluar dari batas kendali. Jawaban tugas nomor 1, interpretasi akhir. 1. Setelah direvisi,
Semua titik berada di antara LCL dan UCL. 2. Proses dinyatakan dalam kendali statistik, dalam kurung statistically in control. 3. Sampel ke-12 diidentifikasi memiliki penyebab khusus atau actionable cause dan dapat diselidiki lebih lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh si Maret. Baik, saya lanjutkan kembali. Berikut jawaban tugas nomor 2. Langkah-langkah lengkap menggunakan Minitab untuk membuat fraction non-conforming control chart atau P-chart berdasarkan tabel 7E2 dan disertai juga langkah revisi chart control chart bila ada titik output dikontrol. Tujuan membuat P-chart atau fraction non-conforming control chart untuk dapat jumlah switch cacat atau non-conforming dari 20 sampel dengan ukuran sampel tetap yaitu N sama dengan 150N sama dengan 150N sama dengan 150. Langkah-langkah di Minitab yaitu langkah pertama memasukkan data ke worksheet. 1. Buka Minitab. 2. Pada worksheet kosong isi data sebagai berikut. Berikut tabelnya. Dari tabel pertama sampel, jumlah non-conforming, dan tabel berikutnya sampel size. Membuat P-chart, klik menu dan pertama start, menuju ke control chart, attribute chart, baru KP akan muncul kotak dialog P-chart. Isi sebagai berikut. Yang pertama, defectivize all conforming dan pilih kolom non-conforming. Yang kedua, klik tombol atau sample size. Yang berikut adalah pilih use a constant sample size. Berikut ketik 150, klik OK. Klik OK lagi pada kotak utama. Sekian dan terima kasih, akan dilanjutkan rekan kami. Oke, terima kasih buat presentasinya dari Bang Maret, dan dilanjutkan oleh saya di slide ke-15, yaitu menjawab tugas nomor 2, di mana di diagram chartnya yaitu P-chart of jumlah non-conforming. Di situ kita melihat bahwasanya interpretasi output awal di sampel G itu ada 10 non-conforming. Tahu bisa lebih dari proporsi dari P9 itu adalah 10/150, di mana dihasilkannya adalah 0,06667. Kemudian di poin yang kedua, batas kendali awal yang kita hitung sebelumnya UCL itu adalah 0,0621. Poin yang ketiga, karena 0,0667 itu tidak lebih dari 0,0621, maka sampel G berada di atas UCL atau yang bisa disebut dengan out of control. Kita juga menemukan sampel 17. Di poin yang keempat, itu ada 15/150 sama dengan 0,10 atau yang bisa disebut dengan out of control. Jadi, ada dua titik out of control, yaitu sampel G dan sampel 17. Oke, next. Lalu, apa saja yang harus kita lakukan? Jadi, ada langkah di Minitab. Langkah pertama, hapus atau bisa disebut sorot dan sembunyikan. Ya, dari sampel 9 dan 17 tadi dari worksheet itu buat di worksheet baru tanpa kedua baris ini. Kemudian yang kedua, buat kembali P-chart. Yang ketiga, start, control chart, attribute charts, dan P, yaitu ada siklusnya, di mana poin-poinnya itu adalah defective column non-conforming and sample size. Pilih use of constant, sample size itu sama dengan 150. Lalu klik OK. Kemudian kita lanjut di buat P-chart ulang. Jadi di diagram tadi, kita balik lagi ke diagram tadi yang dimana ada UCL-nya ada 0,050115, ada 0,00178, dan LCL-nya ada 0, LCL-nya adalah 0. Jadi kita ulangi langkah-langkah tadi, dimana dari siklusnya itu adalah start, kemudian masuk di control charts, kemudian masuk di attribute charts, dan juga P. Dengan data yang sudah direvisi tadi, tanpa sampel ke-9 dan ke-17,
hasil yang akan muncul adalah CL itu sama dengan 0,017, UCL itu sama dengan 0,050, LCL itu sama dengan 0,000, dan ada titik 1 yaitu 0,53 yang keluar dari batas kendali. Nah, kemudian setelah buat chart ulatnya yang tadi itu dari siklus-siklus tadi dengan data yang sudah direvisi tanpa sampel ke 1, maka hasil yang akan muncul di mana di diagram tadi mulai dari UCL yang 0,0461, 0,011569 dan LCL-nya 0, sama dengan 0. Jadi CL barunya itu adalah 0,0115. Nah, bisa juga dilihat di poin-poinnya tadi, UCL tadi itu yang baru itu sama dengan 0,0461. Nah, bisa lihat di kawan-kawan, bisa lihat di diagram sini juga sudah dijelaskan ada titik-titik yang bisa kita ketahui, titik yang bisa kita lihat. Kemudian di LCL-nya itu ada 0,000. Lalu di poin terakhir ada titik 5 di mana 0,466 yang keluar dari batas kendali. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh Bang Ronald. Baik, terima kasih dari saudara Jefferson Terbawa yang sudah menjelaskan. Mungkin saya akan melanjutkan kembali dari jawaban tugas nomor 2, yaitu ya kami membuat picture-nya berulang-ulang kali dengan langkah start, yang kedua control chart, atribut chart, dan selanjutnya adalah P. Dengan data yang sudah direvisi tanpa sampel ke 1. Hasil yang akan muncul CL baru sama dengan 0,015, UCL baru sama dengan 0,0461, LCL baru sama dengan 0,000. Ada titik 5 dalam kurung 0,466 yang keluar dari batas kendali. Nah, selanjutnya kami buat juga picture yang berulang dengan langkahnya start sama seperti yang tadi, control chart, atribut chart, dan P. Dengan data yang sudah direvisi tanpa sampel kelima, hasil yang akan muncul CL barunya 0,015, UCL yang barunya 0,464, LCL yang barunya 0,000. Ada titik 4 dalam kurung 0,466 yang keluar dari batas kendali. Sekali lagi kami ulangkan picture-nya dengan langkah start, control chart, atribut chart, dan P. Dengan data yang sudah direvisi tanpa sampel ke-4, hasil yang akan muncul CL barunya sama dengan 0,016, UCL barunya sama dengan 0,046, LCL barunya sama dengan 0,000. Tidak ada titik yang keluar dari batas kendali. Interpretasi akhir. Setelah direvisi, semua titik berada di antara LCL dan UCL. Yang kedua, proses dinyatakan dalam kendali statistik, dalam kurung statistical in control. Yang ketiga, sampel ke 1, 4, 5, 9, dan 12 diidentifikasi memiliki penyebab khusus, assignable cause, dan dapat diselidiki lebih lanjut. Contohnya seperti ini, ada versi awal, revisi 1, revisi 2, revisi 3, revisi 4, yang CL-nya 0,020, yang CL-nya 0,055, selanjutnya 0,015, dan 0,16. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup, terima kasih.